Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Tangiria. Di video kali ini aku mau sharing teman-teman tentang menikmati hidup gitu ya. Di tengah-tengah masalah yang sekarang kita jalani, sekarang kita lagi hadapi gitu ya. Dan kita bagaimana tetap menunjukkan rasa syukur, artinya bisa menikmati semua itu meskipun kayak banyak banget kayak dilema hati kita tuh banyak banget, luar biasa macam-macamnya gitu ya. Tapi kalau untuk bisa merubah realita, kita harus bisa bersyukur teman-teman, harus bisa menikmati hidup gitu. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah buat aku hidup ini akan terus berjalan teman-teman ya, apapun yang terjadi, hidup ini terus berjalan. Sementara di dalam perjalanan hidup itu banyak hal yang terjadi dan tidak ada satupun yang bisa mengubah realita hidup kita kecuali Tuhan gitu ya, kecuali Allah gitu. Dan untuk bisa merubah, artinya kita bisa ngerti nih bagaimana sih cara Allah bekerja dalam merubah hidup seseorang. Nah di sini pentingnya penerimaan teman-teman, menerima apapun yang hadir di dalam hidup kita sebagai konsekuensi atas apa yang telah kita lakukan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita itu ya semuanya karena perbuatan kita sendiri kan. Al-Quran bilang gitu juga gitu, Allah tidak menzalim gitu, Allah tidak menjalimi kita, tapi kitalah yang menjalimi diri kita sendiri. Baik akan berbuah baik, buruk berbuah buruk. Kalau sekarang yang terjadi gak enak, berarti aku pernah nanam buruk nih gitu. Kok yang terjadi sekarang masalah ya gitu, nggak selesai-selesai gitu ya. Oh berarti aku udah pernah kemarin-kemarin dulunya gitu ya nanam yang nggak bagus gitu. Disadari atau tidak, karena hukum alam ini tidak pernah menunggu kita sadar. Hukum alam ini bekerja terus, bergulir terus gitu. Nah salah satunya supaya kita bisa menikmati hidup, artinya bersyukur, mensyukuri proses itu ya. Saat ini misalnya kita lagi nggak enak, kita tetap bisa mensyukurinya, yaitu dengan jalan penerimaan, memahami bahwa apapun yang terjadi itu adalah konsekuensi dari apapun yang sudah aku perbuat. Apapun ya, perkara rezeki, kemudian kesehatan, kemudian hubungan, kemudian spiritual, keimanan, itu semua adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi mustahil orang yang menanam, kita yang menuai. Kita sendiri yang nanam, kita yang menuai, itu sudah hukum alam semesta, tapi kita kurang legowo untuk menerima itu kadang-kadang. Dan itulah yang membuat kita itu kurang bisa menikmati hidup menurut aku. Tidak bersyukur. Justru kalau hari ini ada masalah datang, oh ini akibat dari yang perbuatan aku, berarti aku pernah berbuat buruk dan ini dia datang, hasilnya datang. Bersyukur artinya untung didatangkan sekarang saat badan kita masih sehat, saat raga kita masih ada. Coba kalau misalnya didatangkannya nanti kalau kita udah nggak punya badan gitu. Artinya satu perbuatan yang kita lakukan itu datang hasilnya, ya kita terima. Mengubahnya, bagaimana nikmati penerimaan itu gitu. Oh hari ini dia nagih hutang sama aku, ya aku di masa lalu kurang bersyukur, terus merasa kekurangan. Kayak sedekah itu masih aja pengen dilihat orang, dipuji orang, atau aku sedekah selalu merasa buang uang gitu, mengeluarkan uang gitu, nggak pernah merasa ada keberlimpahan dari kita mengeluarkan sesuatu. Jadi saat sekarang itu datang teman-teman, ya tugas kita nerima gitu loh. Kalau kita nggak nerima, kita nolak, ditolak atau diterima, dia tetap akan datang suatu hari nanti gitu, pada masanya nanti gitu. Nah kalau sekarang datang ya wes terima aja. Kayak misalnya sakit gitu ya, aku nggak enak, sensasinya macam-macam, ya diterimalah. Itu sebagai salah satu akibat dari mungkin kita bukan mungkin lagi ya, pasti gitu, kita tidak terlalu aware sama yang namanya makan, istirahat, olahraga gitu ya. Ya pasti sakit itu akan datang gitu. Justru dengan penerimaan itu kita bisa semakin menyelam ke dalam diri, artinya kita akan mencari ini apa salahku, dan sebenarnya di sanalah fungsi istighfar teman-teman.
Jadi ya sekarang ini mungkin lagi Riyadhul Istighfar nih ya terima apa yang datang gitu. Apa yang datang tuh diterimalah dengan sepenuh hati ya, sepenuh penerimaan untuk menyelesaikan sesuatu yang buruk yang pernah kita lakukan. Memang kita harus menerima akibatnya dulu. Setelah kita terima akibatnya dengan betul-betul penerimaan ya, kita nikmati suasana itu gitu ya. Suasana lagi banyak hutang, kemudian jangan ditolak gitu. Orang mau nagih, datang aja gitu, hadapin aja. Gak akan berbahaya teman-teman. Selama kita menyadari bahwa kita sedang menerima hasil dari apa yang kita lakukan, selalu ada pertolongan dalam menghadapinya. Karena kalau nggak seperti itu, kita nggak legowo, kita nggak ikhlas, kita nggak penuh penerimaan, masalahnya nggak akan pernah selesai. Nggak pernah akan Allah itu kasih jalan solusinya. Nah itu yang aku alamin. Jadi diterima aja, dinikmati hidupnya. Kalau nggak bisa menikmati hidup, coba kayak gini duduk gitu ya, sadari nafasnya teman-teman. Ya Allah, aku masih bisa bernafas. Selama masih diberi nafas, Allah pasti akan kasih solusi. Solusi akan hadir dengan cara kita mensyukuri nafas ini. Perlahan-lahan. Kalau kita bisa menikmati momen by momennya gitu ya. Kalau paling susah karena dikejar-kejar rentenir atau penagih atau dikejar-kejar sensasi rasa sakit atau apa ya, ditanya-tanya orang kapan naik merit gitu ya, mana jodohnya gitu ya, mana calonnya gitu ya, kok nggak ada gitu ya, terus kalau udah punya calon mana kok nggak nikah macam-macam deh orang gitu, udah nikah juga kok belum punya anak kan gitu ya. Jadi nikmati saja, biarkan itu datang sebagai hasil dari apa yang pernah kita perbuat, anggap gitu, yang gak enak-enak. Nanti akan hilang sendiri kok teman-teman. Ada masa saat kita betul-betul sudah menerima dan tahu di mana salahnya, masalah itu akan datang solusinya dengan sendirinya. Bagaimana cara mencari salahnya di mana? Ya menyelam ke dalam, kalian riyadhul istighfar, riyadhul sholawat, kan fungsinya itu bukan nunggu-nunggu keajaiban doang gitu ya. Actionnya apa? Actionnya carilah apa yang membuat hal itu terjadi. Yaitu dengan di dalam dirimu ada apa sih? Oh, ada kebencian, di dalam diriku ada penolakan, di dalam diriku ada rasa kesepian. Itu dimusnahkan dulu, itu diterima dulu, kemudian diikhlaskan, dilepaskan ya. Kalau menurut aku saat kita sudah bisa nerima, ikhlas gitu ya, itu akan lepas sendirinya teman-teman. Sama kayak kita dikasih apa ya, menu makanan, kita terima makanan itu kan lama-lama habis, kita nikmati, lama-lama habis, tinggal bungkusnya aja. Kalau bungkusnya habis, akan datang yang baru gitu. Dan itulah kerja semesta. Makanya aku sangat menghindari banget yang namanya ngeluh ya, ngeluh gitu. Dan itu proses sih. Kalau dulu aku masih banyak ngeluh juga gitu. Meskipun sudah aku tahan-tahan gak ngeluh, nanti akhirnya ketemu si A si B aku tetap ngoceh ngomong gitu. Karena memang tipe aku tuh kayak suka ngomong ya daripada diem gitu. Tapi sekarang karena lebih sering untuk kontemplasi, merenungi, kok gini ya itu masih mencari sesuatu yang salah dalam diri aku. Lama-lama bisa memaintenance itu teman-teman. Memaintenance untuk tidak berbicara yang gak penting. Karena saat kita mengeluarkan kata-kata, mengeluh itu kan energinya ikut tuh meradiasi ke sekitar kita. Dan itu akan balik ke kita lagi gitu. Jadi ya itu caranya gitu. Untuk bisa tetap hidup, menerima, udah pasrah, sepasrah-pasrahnya apapun yang terjadi gitu. Toh mau lari kemana toh gitu. Gak bisa. Ya udahlah, nikmati semua itu sebagai proses pembersihan diri, pemurnian diri, untuk kemudian nanti akan diisi Tuhan dengan sesuatu yang jauh tentunya lebih baik. Karena teman-teman, kita nggak akan pernah bisa ngerubah realita kalau kita tidak nerima dengan legowo dulu apa yang terjadi sekarang. Jangan hanya mencari keajaiban aja yang dikejar itu keajaiban, mukjizat dan segala macam, tapi kita tidak berupaya untuk mencari sebab keajaiban itu terjadi bagaimana sih polanya. Nah itu sebenarnya kalau udah kita ketemu itu satu, nanti untuk hal yang berikutnya juga akan mudah. Ya nggak mudah juga sih, karena
manusia itu terus berproses ya, ada pikiran, ada perasaan yang selalu selalu berubah-ubah, yang selalu membuat kita kayak nggak dinamis ya gitu ya, selalu berubah-ubah juga kitanya gitu. Nah itulah proses belajarnya. Tapi kalau kita udah tahu, oh kalau pikiran kayak gini itu harus kayak gini, oh kalau perasaan seperti ini aku harus menghadapinya seperti ini. Kalau udah terbiasa kayak gitu, nanti kayak ya biasa aja menghadapi apapun. Kayak semua orang yang sesuatu yang baru dilakukan, misal nih belajar nyetir, enggak usah nyetir deh, belajar naik motor gitu ya. Pertama jatuh bangun wajar, lecet gitu. Tapi kalau udah terbiasa, dia refleks dengan sendirinya, tahu waktunya belok, waktunya harus menghindar, waktunya harus lurus, waktunya harus ngerem, waktunya harus ngegas. Nah, sama juga dengan diri kita gitu. Nanti kalau udah terbiasa untuk menyelami diri ya, menikmati apa yang terjadi day by day, moment by moment, itu nanti otomatis kayak gitu pola kita, kayak gitu loh. Jadi ya memang harus dibiasakan, karena kebiasaan itu nanti akan jadi karakter, dan karakter itu yang menentukan nasib kita. Oke, mungkin itu aja. Jadi teman-teman yang agak masih susah menikmati kondisi ya, di tengah-tengah menikmati hidup, di tengah-tengah masalahnya, ya pasti sudah ngelakuin sholat, riyadhah, puasa mungkin ya, tapi belum bisa menikmati juga, ya terima, pokoknya terima, pasrah, betul-betul nggak bisa kemana-mana. Semakin kita lari, semakin penderitaan atau masalah itu tetap ngejar kita kok gitu, sampai ke liang lahat. Kalau nggak kita selesaikan, nanti setelah ke liang lahat kita nyelesainnya kan malah ekstrim ya. Ya udah terima aja, ya terima aja, terima senerima-nerimanya. Nanti lama-lama cirinya gini ya, kalau perasaan kita sudah bisa menerima segala yang terjadi, perasaan ya, pikiran dan perasaan ya, kita hanya mengamati pikiran dan perasaan atas apa yang terjadi. Saat pikiran dan perasaan kita sudah bisa menerima itu, sudah nggak menentang, nggak ada penolakan, wes nerima, ibaratnya mati-mati aku ya matilah, kayak gitu loh bahasanya. Tapi dengan penuh penerimaan ya. Nah itu nanti realitanya sedikit-sedikit ada perubahan teman-teman. Saat kita sudah bisa nerima dalam level seperti itu, artinya kita betul-betul berserah ya, ujung-ujungnya nanti akan ada satu momen, day by day juga, moment by moment itu akan diberitahu clue atau apa yang harus dilakukan. Toh dihindari tetap terjadi, dikeluhkan tetap terjadi, lebih baik diterima dengan apa adanya, dengan ikhlas. Justru hal itulah yang bisa merubah realita kita berikutnya. Oke, itu aja dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi insya Allah di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.